Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Maharani Lubis dari D Reguler Pendidikan Sejarah 2021 akan mempresentasikan dan memberitahukan kepada teman-teman nih tentang terkait materi zaman kegelapan dan zaman pencerahan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Lister Eva Simangunsong. Oke, di sini kami terdiri dari teman saya Alexander, yang kedua itu Juanda Fatonazai, yang ketiga itu adalah Yeni Maharani Lubis, saya sendiri, dan Yulia Arta Pangaribuan. Pertama, materi yang akan dipaparkan itu kami akan membahas terkait kondisi Eropa pada zaman kegelapan atau yang dikenal dengan The Dark Age, dan inklusi gereja dan kaitannya dengan The Dark Age itu sendiri, dan kemudian muncul dan berkembangnya Renaissance atau zaman pencerahan. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang terkenal di zaman Renaissance. Yang terakhir itu jalannya humanisme di Eropa. Dan saya sendiri akan memberitahukan terkait materi kondisi Eropa pada zaman kegelapan atau The Dark Age. Oke, lahirnya zaman kegelapan. Sebelum itu sejarah Eropa ini memiliki bentangan waktu yang panjang, ya. Dimulai dari zaman politikumnya itu, atau yang dikenal mungkin praaksara dalam istilah sejarah, dan ribuan tahun yang lalu. Oke, secara garis besar sejarah di Eropa itu dibagi menjadi 3 periode. Pertama klasik, kedua Eropa pertengahan, dan modern. Dan abad pertengahan merupakan periode sejarah yang terjadi di daratan sejak bersatunya daerah bekas kekuasaan Kaisar Romawi, Kerajaan Romawi tadi, pada abad kelima hingga munculnya monarki nasional. Dan dimulainya penjelajahan samudra, kebangkitan, dan reformasi gereja menanti, dan dimulainya Renaissance. Oke, sekilas terkait tentang periode panjang di zaman Eropa. Dan lahirnya zaman kegelapan ini itu berkaitan erat dengan abad pertengahan yang nanti ada kaitannya Renaissance atau kebangkitan di Eropa. Kenapa disebut zaman kegelapan gitu? Karena pada zaman itu situasi struktur sosial, ilmu pengetahuan itu terkekang, gelap. Semua di bawah doktrin gereja, itu kata kuncinya. Di mana semua aturan-aturan kehidupan berbagai aspek itu diatur oleh gereja. Dan abad pertengahan ini nanti itu terkait kebangkitannya nanti Renaissance, itulah baru akan kukungan doktrin gereja itu nanti akan lebih lanjut oleh materi teman saya. Dan sebagai konsekuensinya sains yang berkembang itu dianggap sihir gitu. Masyarakat itu mengalami kemunduran intelektual, kemunduran ilmu pengetahuan. Jadi semuanya itu gelap, terkukung gitu. Dan abad kegelapan ini merupakan zaman runtuhnya pemerintahan. Jadi segala keputusan pemerintah, hukum itu berdasarkan demokrasi di parlemen seperti kekaisaran zaman kerajaan Romawi. Dan sebelum itu, untuk bahas terkait materi selanjutnya, perlu diketahui di zaman kegelapan ini juga terjadi strata sosial di mana pemuka gereja atau pemuka ahli agamanya itu memegang strata paling tinggi, dan yang paling bawah itu adalah rakyat jelata seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya tentang inklusi dan hegemoni gereja akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia Arta Pangaribuan dengan NIM 321312-105. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai inkuisisi dan hegemoni gereja, yang dimana kondisi pada masa itu di mana gereja yang berperan pada segala bidang di Eropa termasuk pemikiran masyarakat. Akibatnya, kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains merasa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka yang bertolak belakang dengan aturan gereja ditolak dan timbul ancaman dari gereja. Siapapun yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera, bahkan dibunuh. Salah satunya teori yang dikemukakan oleh Copernicus, bahwa bumi itu bulat. Hal ini bertentangan dengan paham masyarakat masa itu bahwa bumi itu datar. Kenyataan ini bagi sebagian orang lain, misalnya rakyat yang mereka pimpin. Artinya, juga adalah semena-mena
yang diorganisasikan, kekuasaan absolut negara, dan pusat-pusat kesejahteraan masyarakat saat itu dipegang mutlak oleh gereja dan kerajaan dengan pajak sistem feodalisme berdasarkan tafsir mereka terhadap iman Kristiani dan bahwa gereja adalah wakil Tuhan di bumi dan bahwa sistem pemerintahan yang terbenar adalah kerajaan Kristiani penyokongnya. Tahun 1887, Lord Acton menulis surat kepada Bishop Pendleton yang isinya antara lain untuk memahami latar belakang persekusi yang sangat brutal terhadap kaum non-Kristen dan kelompok-kelompok heretis lainnya. Perlu kita telaah sejarah dan latar belakang terbentuknya institusi berkenaan dengan upaya gereja di zaman pertengahan untuk membangun kekuatan hegemoninya. Salah satu fenomena yang penting dalam sejarah abad pertengahan di Eropa adalah upaya gereja Kristen untuk memperoleh dan memelihara kekuatan politik. Di akhir zaman Kekaisaran Romawi, ketika institusi-institusi kenegaraan Romawi mengalami kehancuran, institusi gereja meraih kekuatan dan signifikasinya. Organisasi gereja tumbuh menjadi lebih kuat dan keanggotaannya semakin meningkat. Ketika itu, agama Kristen merupakan prinsip pemersatu dan gereja menjadi institusi yang dominan dan sentral. Tidak ada satupun aspek kehidupan di abad pertengahan yang tidak tersentuh oleh pengaruh gereja. Upaya gereja untuk menggal kekuatan seluruh Eropa itu baru menampakkan hasil yang menakjubkan pada saat Perang Salib, yang dimana pada 25 November 1905 Paus Urban II mengumumkan Perang Salib pertama dengan seruan untuk memberantas musuh-musuh Tuhan dan musuh Kristen. Seruan Paus Urban II itu mendapat sambutan yang meriah karena Armstrong menggambarkan antusiasme kaum Kristen dalam memenuhi seruan Perang Salib ini, bahwa Perang Salib adalah aksi kooperatif pertama dari Eropa baru sebagaimana Eropa merangkak meninggalkan zaman kegelapan. Dalam struktur hegemoni terdiri dari dua elemen, yaitu hegemon yang artinya posisi inti dan perifer. Konsep hegemoni memiliki implikasi akumulasi dan konsentrasi. Sebagaimana disebutkan, kekuatan terpenting di zaman pertengahan adalah gereja. Sebagai sentral kekuatan, gereja membentuk penjagaan atas hegemoninya untuk memelihara kepentingan-kepentingannya. Inkuisisi gereja telah memakan korban yang sangat banyak dari kalangan kaum non-Kristen, khususnya Yahudi dan Muslim, karena merupakan institusi resmi dari wakil Tuhan. Maka, kesalahan inkuisisi dianggap sebagai kesalahan resmi agama. Karena itu, pada Konsili Vatikan II dan dari tahun 1962 sampai 1965, gereja melakukan perubahan sikap yang besar terhadap agama lain, khususnya Yahudi. Padahal, selama ratusan tahun, Yahudi terus-menerus menjadi korban kekejaman penguasaan Kristen Eropa. Sehingga, dari masa kegelapan di Eropa, kita juga dapat melihat bahwa betapa besarnya pengaruh dari seorang pemimpin atau penguasa, maka karakter dari para pemimpin dan penguasa beserta siapa saja pihak yang terlibat dalam menjalankan kekuasaan tersebut sangat berpengaruh besar pada alur cerita di masyarakatnya, sehingga sungguh miris jika kita belajar dari sejarah pada abad ke-8 ini dan digabungkan dengan Indonesia, penguasa kita seperti pembangunan pemerintah maupun kita sendiri. Apabila tidak mengambil pelajaran dari kejadian itu, kita akan mengulang peristiwa yang buruk dari sejarah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Johan Dajjal. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Yulia yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi kita yang mengenai tentang zaman kegelapan dan zaman Renaissance. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tentang faktor pendorong munculnya Renaissance. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung bagi lahirnya Renaissance. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama adalah pengaruh kebudayaan Saremits, dan yang kedua perkembangan perdagangan yang baik, dan yang ketiga pertumbuhan kota-kota, dan keempat kebangkitan kembali hasrat untuk mempelajari warisan-warisan klasik, dan yang kelima adalah pertumbuhan sikap kritis dan dari kaum filosofis, dan yang keenam itu adanya jalan keluar yang bertahap dari dunia kerahadian
kepada dunia nyata. Oke, baik, di sini bisa kita simpulkan bahwasannya faktor-faktor dari munculnya Renaissance ini ada beberapa macam gitu. Dimulai dari pertumbuhan kota-kota, pengaruh kebudayaan, serta munculnya kaum-kaum intelektual ataupun kaum-kaum filosofis yang dimana mereka yang merubah tatanan dari zaman Renaissance dan memulai ataupun membuka gerbang awal munculnya Renaissance. Oke, baik, di sini ada kita akan membahas mengenai karakteristik zaman Renaissance. Jadi teman-teman, Renaissance ini merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa. Esensi dari semangat Renaissance adalah salah satunya pandangan manusia bukan hanya memberikan nasib di akhirat seperti semangat abad tengah. Renaissance menjadikan manusia lahir ke dunia ini untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia. Artinya mereka beranggapan bahwasannya kita ada di dunia ini untuk belajar, menyempurnakan, dan menikmati apa yang ada di dunia ini gitu. Setelah itu baru mengarah ke surga gitu. Nasib manusia ada di tangan manusia. Penderitaan, kenistaan, dan kesengsaraan di dunia bukanlah takdir dari Tuhan, melainkan keadaan yang dapat diperbaiki dan diatasi oleh kekuatan manusia dengan akal budi, otonomi, dan bakat-bakatnya. Jadi di sini para kaum intelektual berpikir bahwasannya manusia ini bisa berkuasa atas dirinya sendiri gitu, tanpa harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan gitu, kira-kira. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh perang salib dalam zaman Renaissance. Perang salib sangat mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan. Pada saat itu, sebagian besar benua dipersatukan oleh kekuasaan kepausan gitu. Tetapi pada abad ke-14, perkembangan birokrasi yang berpusat di Prancis dan Inggris, Burgi, Portugal, Kastil, dan Aragon. Hal ini sebagian didorong oleh dominasi gereja pada awal perang salib. Sebagai tambahan, tentara salib dianggap sebagai pembawa budaya Eropa ke dunia, terutama ke Asia, khususnya Indonesia. Oke, baik, kita akan membahas satu persatu tentang Renaissance di berbagai wilayah. Yang pertama adalah di Italia. Salah satu alasan Renaissance muncul pertama kali di Italia adalah karena Italia memiliki tradisi klasik yang lebih kuat dibandingkan beberapa negara di Eropa Barat. Setelah runtuhnya Romawi pada tahun 476 Masehi, Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhan menjadi sepi selama sampai kurang lebih abad 18 sampai 11 Masehi. Perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Muslim. Sejak saat inilah berlangsungnya perang salib, yaitu pada abad 11 sampai abad 13. Pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan perang salib ke Palestina. Setelah perang salib berakhir, pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali kembali dengan dunia timur. Hal ini yang menyebabkan ataupun yang mengakibatkan bahwasanya muncullah republik dagang di Italia seperti Genoa, Florensi, Venesia, Pisa, dan Milanio. Oke, next. Kita akan ke Jerman. Baik, di zaman pencerahan di Jerman, pada umumnya tidak begitu bermusuhan. Sikapnya terhadap agama Kristen seperti halnya yang terjadi di Prancis. Memang, ada juga orang yang berusaha menyerang dasar-dasar iman kepercayaan yang berdasarkan wahyu, serta menggantikannya dengan agama yang berdasarkan perasaan dan bersifat fanatistik. Akan tetapi, semuanya itu tidak berjalan tanpa perang yang terbuka. Dan banyak sekali perang-perang yang terjadi pada zaman pencerahan di Jerman gitu. Dan selanjutnya zaman pencerahan di Inggris. Di Inggris, filsafat pencerahan ditemukan oleh ahli-ahli berpikir yang bermacam-macam keyakinannya. Kebanyakan ahli pikir seorang lepas daripada yang lain, terkecuali tentunya keberadaan mereka di beberapa aliran pokok. Salah satu gejala pencerahan di Inggris ialah disebut deisme.
yaitu salah satu aliran dalam filsafat Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan gagasan Edward Hubbard yang dapat disebut pemberi alas ajaran agama alamiah. Oke, kita masuk ke Prancis. Pada abad ke-18, filsafat di Prancis menimba gagasannya dari Inggris. Para pelopor filsafat di Prancis sendiri yang disebut Descartes telah dilupakan dan tidak dihargai lagi. Sekarang yang menjadi guru mereka adalah Locke dan Newton. Prancis terdapat bermacam-macam aliran. Ada golongan ensiklopedi yang menyusun ilmu pengetahuan dalam bentuk ensiklopedia, dan ada golongan materials yang meneruskan asas mekanisme menjadi materialisme semata-mata. Di antara tokoh yang menjadi sentral ada di sini adalah tokoh Voltaire yang memiliki kekuasaan pada tahun 1694 sampai 1778. Oke, next kita ke perkembangan kebudayaan masa Renaissance di Italia. Perkembangan di bidang sastra dan seni. Dalam bidang sastra dan seni, masa Renaissance antara lain telah melahirkan beberapa nama tokoh yang terkenal pada masa itu. Yang pertama adalah Francesco Parti, yaitu pada tahun 1304 sampai 1374. Ia dikenal sebagai bapak kesusteran Renaissance, yang mendapat julukan sebagai manusia modern pertama, yang yaitu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan The First Modern Man. Yang kedua adalah perkembangan di bidang filsafat dan sains. Kesan yang mengatakan bahwasannya Renaissance ditandai dengan kemajuan yang diperoleh semasa abad pertengahan adalah tidak sepenuhnya benar. Hal ini terutama apabila dikaitkan dengan perkembangan di bidang filsafat. Oke, sekian dari hasil pemaparan saya mengenai materi tentang faktor-faktor serta perkembangan Renaissance di beberapa negara mulai dari Italia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alexander Ambarita. Kepada teman saya persilakan. Halo teman-teman, dan begitu juga dengan ibu dosen kami. Perkenalkan, nama saya Alexander dengan NIM 321312138. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, dan di sini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh terkenal pada masa pencerahan. Dan di mana ada pun tokoh-tokoh terkenal pada masa pencerahan yang pertama, yaitu adalah Francis Bacon. Dan di mana Francis Bacon merupakan tokoh awal pada masa Afklarum di Inggris. Dan di mana menurut Bacon, manusia itu harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak terus-menerus mengagungkan diri pada Tuhan. Dan di mana caranya itu adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Adapun gagasan terkenal yang disampaikan oleh Francis Bacon yaitu adalah knowledge is power, yang artinya adalah pengetahuan merupakan jalan yang dipergunakan untuk kemajuan dalam kehidupan manusia. Adapun ajaran dari Francis Bacon yaitu adalah empirisme, yang dimana empirisme yaitu adalah sebuah doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peran akal. Yang dimana istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu empeiria, yang berarti coba-coba atau sebuah pengalaman. Menurut Francis Bacon bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima oleh orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Jadi pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Jadi pemikiran Francis Bacon ini tentunya sangat bertentangan dengan pemikiran filsuf aliran rasionalis pada saat itu. Kita masuk kepada tokoh yang kedua yaitu adalah Leonardo da Vinci. Dapat kita lihat di sini pada gambarnya adalah merupakan salah satu lukisan hasil dari lukisan dari Leonardo da Vinci. Ini merupakan sebuah lukisan Mona Lisa. Baik, kita lanjutkan materinya yaitu di mana Leonardo da Vinci ia lahir di daerah Vinci, provinsi Firenze di Italia pada 15 April 1452.
Ia meninggal di Clos-Luc tepatnya di daerah Prancis pada 2 Mei tahun 1519. Itu pada saat itu Leonardo da Vinci sedang berada di usia 67 tahun. Ia merupakan seorang arsitek, musisi, penulis, pematung dan pelukis Renaissance Italia, dan ia digambarkan sebagai arketipe manusia Renaissance. Adapun lukisan-lukisan yang terkenalnya itu seperti Jamuan Terakhir atau The Last Supper, lukisan itu saat ini masih ada di daerah Italia sana, dan lukisan itu juga saat ini masih menjadi kepercayaan orang-orang Katolik. Dan daerah itu juga masih dilakukan sebagai tempat peziarahan orang-orang Kristen maupun orang Katolik. Lalu selanjutnya itu adalah lukisan yang terkenal yang kedua, yaitu adalah Mona Lisa. Dan ia juga terkenal sebagai banyaknya mendesain dan banyaknya ciptaan yang mengantisipasi teknologi modern tetapi jarang dibuat semasa hidupnya. Seperti contohnya yaitu ide-ide tentang tank dan mobil yang saat ini dia tidak mencapai dalam membuat itu. Meski tidak mengenyam pendidikan formal, banyak sejarawan yang menganggap Leonardo sebagai seorang jenius atau Renaissance man. Sebutan untuk seorang dengan rasa penasaran dan imajinasi yang luar biasa hebat. Lalu kita masuk ke tokoh yang ketiga adalah Lorenzo Valla, yang dimana tokoh ini lahir di Roma pada tahun 1405 dari keluarga ahli hukum, dan merupakan salah satu ungkapannya yang sangat terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan pahala tertinggi. Hasil karyanya antara lain adalah The Volute atau kesenangan yang verbal pada 1440 yang berisi kekagumannya pada etika stoicisme yang mengajarkan pentingnya manusia itu mati raga dalam rangka mendapatkan keselamatan jiwa. Kita masuk ke tokoh keempat, mungkin ini sudah banyak yang kenal ya, yaitu Nicolaus Copernicus, yang dimana ia merupakan seorang pendeta yang mencetuskan teori heliocentris yang menentang kebijakan gereja. Dalam paham filsafat Ptolemaios yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Paham Copernicus dibungkam oleh pihak gereja, tetapi Copernicus tidak dihukum karena dia seorang pendeta. Pihak gereja hanya melarang bukunya yang berjudul The Revolution Bus yang tersebar dan mengategorikan dalam buku terlarang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Adapun materi yang saya lanjutkan di sini yaitu masuk mengenai humanisme. Yang dimana pengertian humanisme dan Renaissance adalah dua kata yang saling mempengaruhi. Ketika kita membicarakan humanisme, pasti juga membicarakan tentang Renaissance. Begitu juga sebaliknya. Karena humanisme lah yang melatar belakangi timbulnya Renaissance. Humanisme disambut secara terbuka oleh masyarakat pada saat itu. Hal ini tentunya tidaklah aneh, karena humanisme memunculkan ide-ide tentang perikemanusiaan, persaudaraan, nasionalisme, bahkan apabila dikaji secara mendalam, humanisme semakin mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Adapun pengertian lain mengenai humanisme yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau berdasarkan dari Pusat Bahasa edisi keempat pada tahun 2008 menjelaskan bahwa humanisme adalah yang pertama yaitu aliran yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Yang kedua, paham yang menganggap manusia sebagai objek studi terpenting. Lalu yang ketiga yaitu adalah aliran zaman Renaissance yang menjadikan sastra klasik atau dalam bahasa Latin dan Yunani sebagai dasar seluruh peradaban manusia. Lalu yang keempat didasarkan sebagai kemanusiaan. Lalu selanjutnya kita masuk pada konsep humanisme pada Yunani kuno. Yang dimana konsep humanisme dalam gerakan intelektual yang mencuat pada era Renaissance memiliki akar yang kuat pada zaman klasik Yunani Romawi kuno. Kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang sudah terlebih dahulu mengembangkan pendidikan dengan tujuan memanusiakan manusia dan membentuk manusia beradab serta halus budinya. Ini merupakan dasar pokok humanisme. Humanisme Romawi itu sebenarnya terbangun dari kultur Yunani yang meyakini bahwa pencapaian eudaimonia atau kebahagiaan sebagai manusia ideal adalah jika manusia mampu menyelaraskan antara badan dan jiwa. Lalu yang selanjutnya kita membahas mengenai aliran pendidikan humanisme. Yang dimana pendidikan humanisme adalah pendidikan yang didasarkan oleh filsafat humanis, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk sebuah pembelajaran yang dikembangkan berpijak pada teori belajar humanistik dan memiliki ciri-ciri humanistik, yaitu
untuk mencapai kemanusiaan transprimordial berupa kemampuan untuk menghormati martabat, keutuhan dan hak-hak asasi sesama manusia, tidak pandang apakah ia termasuk golongan primordial suku, daerah, agama, bangsa sendiri atau yang lainnya. Kemudian pendidikan humanisme sendiri mencirikan bahwa pendidikan yang didasarkan pada filsafat eksistensialisme manusia, yang dimana menjunjung tinggi kebenaran yang berasal dari ide rasional manusia, menjunjung tinggi nilai kebebasan individu sebagai makhluk yang selalu berupaya mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan dirinya, yang dimana pengekspresian dan pengaktualisasian diri inilah yang dijadikan sebagai dasar dari pendidikan humanis yang ada di Barat. Dan kebebasan diri, penyampaian derajat dan hak asasi manusia dijunjung tinggi dan sebagai kebenaran yang mutlak, terlepas dari stigma-stigma atau dogma-dogma dari keagamaan. Selanjutnya kita masuk kepada dampak humanisme, yang itu yang pertama adalah kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian, yang dimana arti penting dari masa Renaissance adalah yang disampaikan melalui seninya, khususnya seni arsitektur, seni pahat, dan seni lukis. Lalu yang kedua yaitu timbulnya reformasi gereja, yang dimana Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546 yang terkenal sebagai tokoh reformasi gereja disebut sebagai terinspirasi dari salah satu tulisan Erasmus yang berjudul Anti-Barbari sebelum akhirnya menulis karya terpentingnya, yaitu 95 Theses. Yang ketiga yaitu sekularisme atau ateisme, yang dimana sekularisme dapat diartikan sebagai pemisahan agama dari dunia yang pada dasarnya suborganisasi Tuhan dari kehidupan. Baik, saya di perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen kami dan begitu juga dengan para audiens yang sudah menonton video ini. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari materi ini yaitu adalah sebagai berikut. Kami mengambil materi mengenai zaman kegelapan dan zaman pencerahan, yang dimana ini merupakan zaman kegelapan yang dimana muncul akibat dari kungkungan agama yang terlalu kompleks dalam setiap urusan manusia. Dalam hal ini dogma gereja menjadi penghambat pada zaman ini, yang dimana semua hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, kesenian maupun lainnya dianggap melanggar misi ini dan akan mendapatkan suatu hukuman yang berat. Maka dari itu, pada abad itu, Eropa dilanda sebuah kebodohan, kematian, cara berpikir yang rasional, serta terkungkung dalam dogma agama yang mengakibatkan munculnya istilah The Dark Age di bagian Eropa. Kemudian, berangkat dari hal tersebut, mulai adanya kesadaran akan keinginan untuk lepas dari belenggu agama yang terlalu meningkat hingga menciptakan periode baru dalam sejarah Eropa, yang kemudian dikenal dengan istilah Renaissance atau disebut juga dengan Aufklärung. Yang dimana pada periode ini manusia menyadari bahwa mereka diciptakan di dunia ini bukan hanya semata-mata untuk beriman kepada Tuhan, melainkan juga memajukan serta menikmati dunia ini. Dimana pada periode ini mulanya adanya gerakan-gerakan yang mengilhami pembaharuan untuk melepas dari lingkungan dogma-dogma agama, yang kemudian melahirkan pembaharuan baik dalam ilmu pengetahuan, kesenian maupun dan yang lainnya. Abad pencerahan inilah yang menjadi tonggak awal berdirinya bangsa Eropa menjadi sebuah negara bangsa yang maju, bahkan hingga saat ini. Oke, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila kami melakukan sebuah kesalahan kata-kata atau ucapan yang tidak pantas. Untuk itu kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam mahasiswa.